Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang kasih itu sangat banyak dan sangat luas dan bisa sangat luas, bisa sangat rinci dan bisa menggembirakan dan bisa juga menyakitkan. Kalau Anda mengalami kasih ini, pasti Anda merasa bahagia, gembira, senang. Tetapi kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan itu tidak luput dari yaitu yang disebut dengan kesedihan, penderitaan, dan efek atau dampak dari orang yang dikasihi atau yang mengasihi. Itu biasanya ada penderitaan yang berupa entah itu kekecewaan, entah itu harapan yang tidak terpenuhi dan seterusnya. Tapi ini menjadi suatu refleksi, suatu permenungan bagi kita semua, yaitu kalau kita bicara tentang kasih. Di sisi lain, kasih juga merupakan sesuatu yang menjadi andalan bagi setiap pengikut Kristus. Saya kadang-kadang bertanya kepada para katekumen, kamu ingin menjadi Katolik? Ya, mau jadi Katolik, benar. Mau mencintai, mau dicintai, biasanya antusias, senang. Ya, betul. Karena Tuhan itu adalah kasih, cenah. Kedua, yaitu kalau kamu mau mengasihi, apakah kamu juga mau menderita, mau mengampuni, dan sebaliknya apakah kamu mau mengasihi? Ya, pertanyaannya sangat sederhana dan sangat familiar untuk kita. Tapi kalau kita renungkan lebih jauh dan lebih dalam, betul bahwa kasih itu bukanlah sesuatu yang gampang. Memang gampang diucapkan, tetapi untuk melakukan menjadi bagian dari hidup kita, kita masih harus banyak belajar. Saudara-saudari yang terkasih, kasih yang boleh saya sebut tadi di atas, saya menyebutkan satu aspek dari kasih yang menonjol, yaitu berkorban. Ini hanya satu aspek saja, saya menyebutkan masih banyak aspek yang lain dari kasih itu. Salah satu aspek yang menonjol dari kasih itu adalah berkorban. Apa artinya berkorban? Berkorban adalah suatu tindakan, suatu aktivitas yaitu memberikan atau melepaskan sesuatu dari diri kita. Melepaskan atau memberikan sesuatu dari diri kita. Biasanya kalau memberikan sesuatu dari diri kita, perasaan yang spontan muncul adalah suatu perasaan was-was. Nanti saya begini, nanti saya begitu. Kekhawatiran semacam ini muncul akan berkembang. Nanti akhirnya nggak mau sayang. Ngapain saya memberikan? Ini yang boleh kita alami. Namun baik bahwa kita merenungkan hal ini, kita bisa melihat itu. Awalnya kita, ya kalau yang dicintai itu menyenangkan,
gampang sekali. Tetapi dampaknya kadang-kadang yang kelihatan menyenangkan, menggembirakan ini kadang-kadang bisa berbalik pada sesuatu yang menyakitkan. Contoh yang sederhana aja ya. Di sini kebanyakan boleh saya sebut entah sudah nikah atau belum nikah. Pasti pernah jatuh cinta kan? Orang jatuh cinta kan gak pernah seneng. Sekalinya si pacarnya ngomong sedikit nyentak atau sedikit nyelkit, langsung kok kamu gitu sih. Terus konsep bahwa saya mencintai dia itu sedikit berubah, sedikit bergeser. Masa sih orang yang saya cintai dengan sepenuh hati kok ngomongnya gini? Nah, itu baru satu titik dalam kehidupan. Hal seperti ini nanti akan berkembang terus-menerus dan terus-menerus akan muncul sesuatu yang boleh membuat kita menderita. Kalau kita bertahan dalam penderitaan itu, kita sering disakiti dan sebagainya, akhirnya kita belajar, oh orang ini, pasangan saya atau pacar saya ini sifatnya seperti ini. Lalu bagaimana saya? Mencintai itu bukan soal sesuatu yang terus-menerus baik. Tapi yang jelek-jelek ini juga, apakah saya mampu mengimbangi dia? Apakah saya mampu untuk mengobati istilahnya atau memberikan kesempurnaan kekurangan dia? Itu menjadi suatu refleksi bagi kita semua dalam relasi antar manusia. Bukan hanya dengan pacar, tetapi juga dengan orang-orang yang selalu berinteraksi satu sama lain dengan kita. Lalu apa yang diungkapkan di dalam bacaan kedua Injil Yohanes, surat Yohanes dan Injil Yohanes mengupas tentang kasih ini. Lalu kasih itu pertama, bahwa kasih itu dibuktikan kalau orang mempunyai kasih adalah orang yang mencintai Allah. Kalau orang tidak mengasihi Allah, dia ngomong segede apapun, kalau dia mempunyai kasih itu omong kosong. Lalu dijelaskan di dalam bacaan Injil bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan bagi apa yang diungkapkan adalah karena Allah mengutus Yesus ke dunia agar membuktikan kasih Allah kepada manusia. Itu arti yang pertama, bagaimana hidup atau kasih yang kita imani pada Kristus, pada Allah itu didasarkan pada kepedulian Allah yang terus mengasihi kita dari zaman ke zaman. Hal yang kedua, selain aspek penderitaan, juga bahwa kasih itu membuka cakrawala. Cakrawala baru itu diungkapkan di dalam bacaan kedua. Contoh, Cornelius yang menerima Petrus di rumahnya. Cakrawala baru itu didasarkan pada tugas perutusan para rasul. Bahwa para rasul diutus agar mereka pergi dan berbuah. Dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap itu adalah kasih. Dalam pribadi setiap orang, bahwa kasih itu kalau dari awalnya kasih itu tertanam dalam diri manusia, maka manusia pun akan mewartakan, akan memberikan
kasih kepada semua orang. Dan kasih itu tidak pernah hilang kalau sudah diberikan. Ia akan tetap dan terus akan berbuah. Maka pembaptisan atau penerimaan Petrus di rumah Kornelius sebagai orang perwira Romawi ini, bahwa kasih itu tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Tetapi di dalam masa Yesus malah sebaliknya, bahwa kasih itu pertama-tama ditujukan bagi mereka yang kecil menderita. Artinya miskin, kecil, menderita, tersingkir seperti itu adalah mereka-mereka yang tidak bisa membalas atau tidak bisa menjawab. Contoh yang sangat sederhana saja, ada sekelompok ibu-ibu yang secara rutin dalam masa puasa ini atau sebelumnya juga membuat nasi bungkus 600 atau 650 sekitar itu, dibagi-bagikan kepada pemulung, manusia gerobak, tukang sapu, satpam, dan lain sebagainya. Apakah mereka akan membalas? Tidak. Ya okelah, ada ucapan terima kasih, itu hanya sekedar basa-basi. Kalau orang dikasih itu ucapannya terima kasih, itu minimal. Tapi apakah mereka akan berpikir nanti saya akan membalas, atau mungkin dalam diri mereka nanti saya juga akan menyumbang untuk itu dan akan mengumpulkan untuk bikin nasi bungkus, saya sebarkan ke tempat orang lain. Enggak. Mereka merasa bahwa apa yang diberikan itu memberikan kegembiraan. Buahnya adalah bukan soal terima kasih atau tidak. Buahnya adalah mereka melihat bahwa si ibu-ibu yang membagikan nasi bungkus itu minimal disebut di mereka orang baik. Dasarnya orang baik bukan soal memberi, karena mereka mempunyai kasih. Maka dalam hal ini kasih itu tidak membeda-bedakan, dan kasih itu menambah wawasan. Apa yang dihasilkan oleh para ibu-ibu ini adalah mereka merasa senang. Senang dalam arti boleh bersama mereka yang membutuhkan. Sepertinya kasih yang diberikan oleh Yesus kepada para murid itu mempunyai makna ini, di mana saya boleh melakukan sesuatu, memberikan kegembiraan, dan juga saya pun boleh digembirakan oleh kehadiran mereka. Saudara-saudara yang terkasih, dua hal inilah marilah kita coba untuk merenungkan. Nggak usah jauh-jauh. Dalam keluarga kita masing-masing, apakah saya sungguh mengasihi orang tua, kakak adik, bagaimana saya harus memahami mereka dan memupuk cinta kasih saya bagi mereka. Lalu dalam hal ini didasari pada kasih ini kita berlomba untuk mencari mana yang paling baik. Yang paling baik bukan berarti mau mendapatkan hadiah, tidak. Tapi mana yang paling baik, bahwa saya mampu untuk menghadirkan Tuhan bagi saudara-saudari kita, di rumah kita, ataupun di mana kita berada. Semoga tugas perutusan Kristus yang
berikan kepada kita. Pergilah agar kamu berbuah, dan buahmu itu tetap. Semoga kita mampu melaksanakannya.